ini aku mau ngomongin soal working in Australia while you studying. Dan hari ini kami rame. Kenalan dulu dong dari depan. Oh ya, halo. Nama saya Ivan. Ivan, terus? Salam dari Wollongong. Oh, betul banget ya. Berikutnya. Salam dari Wollongong, Australia. Jadi perkenalkan, nama saya Edi. Saya Tama. Terus? Hai, saya Lorita. Hai, saya Desa. Hai, aku Patricia. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin soal bagaimana sih caranya bekerja dan belajar di Australia. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu di satu-satu. Kerjanya apa, terus dari kapan? Tutor, jadi tutor di Kumon. Oke. Sama jadi cook di restoran. Oke. Kalau Edi? Jadi cleaner. Jadi pekerjaan part time jadi apa istilahnya cleaner di salah satu toko di Sentral Wollongong. Ya, saya juga waktu itu sempat jadi tutor Kumon. Oke. Lorika? Aku waktu itu jadi waitress di restoran. Oke. Desa? Kitchen hand restoran. Oke. Aku waitress di restoran. Oke. Aku juga cleaner sama Mama Edi di toko. Oke, sekarang, nah kan pasti mereka tanya nih, apa sih yang kita harus siapin kalau mau kerja di Australia? Karena coba siapa yang mau ngomong duluan, apa sih dokumen yang kita harus siapin? TFN, terus? super, tapi biasa super bisa dibuatin sih sama employernya. Super apa itu super? Super itu kayak jaminan masa tua nanti. Jadi kayak apa ya? Superannuation ya. Jadi itu dia kayak apa ya? Kayak deposito tapi buat jaminan masa tua lah. Kalau yang untuk di restoran pakai ini juga nggak? Super juga nggak? Iya, semua pakai. Oh ya? Kalau aku di provide dari employer. Oke. Kalau yang selain TFN, super ada lagi ya dokumen lain? ABN. Ah iya, ABN itu apa? Gue lupa mbak ABN. Oke. Jadi ABN apa sih kepanjangannya? ABN itu Australian Business Number. Oke. Ya, jadi ada beberapa oke, karena kami harus ada punya apa ya istilahnya, kita kayak second outsourcing gitu. Jadi kita pembayarannya selain TFN kita juga punya ABN, Australian Business Number, dan itu buatnya sama seperti TFN. Jadi kamu harus punya TFN dulu baru bisa buat ABN. Kalau bayarannya gimana sih? Tama dulu nih. Sama waktu saya di Kumon sih kerjanya dibayar setiap 2,5 minggu ya. Ya udah, Itu cash atau gimana? ditransfer. Tapi yang pasti kan mesti punya Australian account, bank account. Oke. Kalau yang di restoran gimana? Batas ya? Biasa aja. Aku dibayar per 3 hari. Cash on hand. Oke, sama. Tapi itu masih butuh TFN nggak sih? Disuruh buat, cuma nggak dipakai. Oke. Kenapa cash on? Kenapa cash on? Kenapa cash on? Oh, emang dari sana aja begitu? Dari sananya gitu. Oh, oke. Ya, kalau ini gimana bayarnya ini? Jadi kemarin kan kita lengkapi dokumen ABN, TFN, terus kita tiap 2 minggu itu buat receipt untuk gaji selama 2 minggu. Jadi kita kirim ke supervisor kita yang ngasih kerjaan, kemudian nanti gaji akan ditransfer lewat Australian Bank Account. Iya, tiap 2 minggu. Oh, jadi beda-beda ya? Iya, beda-beda. Yang cleaning 2 minggu, yang restoran ada yang 3 hari. Desa berapa kali? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali juga. Kalau Kumon tadi berapa? Sekali seminggu ya? 2,5. 2,5. Tapi emang 2,5. Tapi 2,5 emang minggu? Iya. Tapi emang standarnya sih 2 minggu harus. Oke, 2 minggu. Standar Kalau beda. yang Lorika punya berapa? Aku seminggu. Seminggu sekali. Jadi beda-beda ya pembayarannya. Oke. Sekarang kita ke jam kerja deh. Gimana jam kerjanya gimana? Mengganggu kuliah nggak? Enggak Atau sih. jawabannya ya? Oke. Jadi duluan. Kalau cleaner gimana Kalau cleaner? cleaning itu 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Biasanya itu selama sejam di atas jam 6. Jadi kadang mulai jam 6 selesai jam 7, atau mungkin mulai jam 7 selesai jam 8. Jadi rata-rata sekitar sejam kerja. Kalau yang di Kumon gimana? Oh, di Kumon sih ya tiap hari Selasa sama Jumat dari jam 3 sampai jam 6.30. Ya, tapi sebenarnya schedule-nya fleksibel sih. Kalau memang misalnya
jam 3 misalnya sampai jam 4 masih ada kuliah ya masih nggak apa-apa, terus datangnya jam 4 aja bisa dikasih gitu. Oh, kalau yang cewek-cewek gimana? Jadwal di restoran ini jam berapa? Sama kayak tadi bilang Rifan tuh kayak kita ngasih employernya availability kita, baru nanti dibuatin roster sama dia. Jadi kalau udah pilih jadwal kuliah yang kosong-kosong baru dikasih. Oh, jadi nggak ganggu ya? Iya. Jadi sebenarnya kedua tuh dapat kerjaan tuh gimana sih caranya? Apakah ngelamar sendiri, apa direkomendasiin? Kalau Rika dulu. Aku waktu itu nemu lowongan kerja dari Facebook gitu kan. Oke. Iya, terus ya udah coba nge-apply, terus disuruh datang coba trial and then Yang lainnya gimana? Biasa ya gitu-gitu aja sih. Nggak, maksudnya, oke, berarti kan semuanya nggak apply nih ya. Aku sih enggak sih, kalau aku juga kalau enggak. iya. Jadi kalau saya sama Edi tuh kemarin direkomendasiin teman karena ada teman yang pulang yang udah selesai. Jadi kita menggantikan sih sebenarnya. Jadi nggak perlu ada dokumen yang bisa. disiapin ya. Ya kalau misalnya apply sendiri tuh ada dokumen yang disiapin nggak sih yang harus dikasih ke employernya? Ada. Resume aja sih. Resume. Itu bentuknya kayak apa? Kayak CV gitu ya? Iya. Iya. Oke. Kan kalau misalnya saya kan teman-teman student nanti mau datang itu kan mereka nggak punya pengalaman kitchen hand kan, contoh atau cleaning lah kayak kami gitu kan. Iya. Kira-kira experience perlu nggak sih waktu kalian daftar untuk coba cari kerjaan itu? Oh, tergantung lowongannya. Oke. Kalau misalnya lowongannya misalnya kasihnya mintanya kitchen hand, ya sebenarnya kalau kitchen hand sih ya paling ada experience motong-motong aja atau nggak cuma misalnya masak di rumah atau apa gitu kan, Bisa, bilang bisa. aja kayak oh biasanya aku masak di rumah gitu kan. Oh, gitu, Nah, oke. itu nanti bisa dikasih mungkin gitu. Kalau kalian gimana? Kemarin dapatnya? Dapat kerja. Nah. Aku dapat kerja dikasih tahu teman kelasku, terus dia ngasih nomor telepon bosnya, bosnya SMS, terus dipanggil. Oh gitu. Oh itu berarti ini rekomendasi teman berarti kalau ini ya. Kalau ini ya. Iya. Terus oke. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih memilih kerja? Karena kebetulan sih emang dari sebelum ke Australia juga udah mulai kerja di Indo kan. Oke. Jadi habitnya ke bawah aja pas sampai sini. Walaupun emang pas semester 1 tuh pakai adjustment dulu ya. Jadi waktu semester 1 saya belum langsung kerja. Tapi semester 2 kan dapat kerjaan kan. Jadi itu saya jalani. Pertama karena memang kemarin dikasih kesempatan sama salah satu dari orang Indo yang sudah pulang ke Indonesia. Jadi kemarin sempat ditawarkan kira-kira mau nggak ngambil kerjaan ini. Satu sisi positifnya adalah kita mungkin dapat tambahan income kan, selain mungkin ada yang dapat beasiswa untuk dia sendiri. Yang kedua nambah pengalaman sih, jadi saya akhirnya tahu cara mengepel lantai dengan baik. Bener banget. Iya. Oke. Buat kehidupan aja sih sehari-hari, buat nutup biaya hidup. Oke. Soalnya kan kesini dapat sih beasiswa, tapi kan buat biaya hidupnya sebenarnya pas-pasan aja dari orang tua. Jadi mikirnya kalau bisa dapat kalau bisa bayar sendiri buat biaya hidup kenapa enggak gitu loh. Terus ya sekalian sama ini aja sih, saving duit aja biar bisa beli barang yang mau gitu. Patricia? Ya nambah uang jajan sama lebaran. Ya bener sih. Gitu doang. Biasa. Iya sama aja sih, kayak biar dapet tambahan income, terus waktu luangnya biar kepake. Oke. Kalau Rika? aku emang pengen coba kerja aja sih. Kayak gitu sih, buat saya kerja part time terus lumayan lah nambah jajan. Oke, sekarang bagi-bagi ini deh, kendala-kendala apa? Misalnya kan kalau mereka yang baru mau datang ke Australia terus mau kerja nih, kira-kira yang harus benar-benar diperhatikan tuh apa sih sebelum memutuskan untuk bekerja di sini? Time management. Mantap Iya, benar ya. luar biasa. Jelasin lagi dong, apa? Siap loh. Dikasih penjelasan, tapi itu sebenarnya bagaimana? Iya maksudnya kan kita kesini tuh kuliah kan yang pertama, biar mungkin kerja, namanya juga kerja kan pasti capek, biar nggak dari capek itu mengganggu belajarnya. Ada yang lain nggak? Jenis kerjaannya gitu nggak sih? Soalnya kayak Iya. kalau di sini kan ada yang kayak casual Oke. work gitu, jadi yang kayak mungkin cuma waktu liburan atau Oh, iya. gitu, dan kayak ya. Oh, kita boleh jelasin nih bedanya part time sama casual apa? Oke. Casual itu jadi kayak dipanggil aja. Kalau misalnya dipanggil, oh kamu bisa kerja nggak hari ini? Ya bisa.
Jadi kayak dipanggil aja kayak orang kurang atau apa. Jadi dipanggil. Biasanya kerja casual itu dapat waktunya lebih dikit tapi dibayarnya lebih gede. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau part time itu emang udah ada kontraknya biasanya. Semuanya ada kontrak tapi semuanya ada kontrak. Cuma kalau part time itu udah dapet jadwal gitu loh. Jadi kalau part time kamu udah pasti udah pasti dapat jadwal di dalam jangka waktu seminggu, di rosternya seminggu itu gitu. Balik sama full time beda lagi. Kalau full time memang Kita nggak boleh full time kan? Oh, full Ada time batasan boleh. waktu Kalau iya, Ada Kalau libur ya? Bisa kalau libur boleh. Berapa sih maksimum hours-nya? 40 hours per fortnight. fortnight ya. 40 jam. Oh iya. 2 minggu. Oke, enggak, kita kasih tahu aja sih standarnya supaya kalau misalnya mereka datang ke Australia mereka tahu berapa harusnya dibayar. Lowest minimum ininya wage-nya. sih, ya, minimum wage-nya Nah. berapa? Dulu sih waktu datang minimum wage cuma 17 kan. Di Wolonggong 17 dulu 17 ya? Per jam ya. per jam. Fluent yang di restoran berapa? Sekitar tadi. Pesan ya. Ya 17. 17 ya. Sekarang mungkin udah 18 atau 19. Tapi banyak sih yang ngasih, makanya aku punya banyak temen yang mereka tuh actually dapetnya cuma belasan 12 11. Apa kan ada potongan gitu ya? Aku kurang tahu kalau itu. Oh, kalau dia ada kayak gini. Kalau high school dia tuh ada limitnya, nggak boleh lebih dari berapa. Jadi biasanya cuma kalau high school student itu cuma sampai 13 biasanya. Oh, oke. 13 atau 14 sekitar gitu. Nah, kalau udah mulai lebih dari 18 tahun baru bisa dapat jadi full umur ya? per umurnya ya. Tutor gimana Tom? Berapa? Belasan juga biasanya. Oh, belasan ya? Ah, Padahal itu pakai ini ya, intelijen ya, tetap segitu ya? pakai. Iya. Iya ya, tetap. Iya. Maksudnya kalau di kampus kan kalau kita pakai intelligent property itu dia lebih tinggi. iya. Dibandingkan yang Iya, kayak iya, iya. kayak blue collar Iya, iya, gitu iya. gitu. Iya, iya, iya. Mungkin karena lebih resmi kali ya di kampus kayak Oh iya, Iya, maybe iya, ya iya, sih. institusinya Bisa kayak jadi. beda sama restoran. Iya. Tapi kalau misalnya kan kalau kita perhitungan transportasi sama gajinya balance nggak sih? Sebenarnya kan tergantung lokasi tempat kerja. Iya, Kalau iya. misalnya masih aksesibel dengan bus yang biasanya gratis yang ada di kota Wolonggong, jadi kan secara otomatis kita nggak akan bayar biaya transportasi. Mungkin nanti ke tempat-tempat tempat kerja memang tidak dijangkau oleh bus, mungkin perlu memperhitungkan biaya transportasi. Tapi kita semua ini ada yang kesulitan nggak sih menjangkau di tempat kerjanya? Naik sepeda. Naik sepeda. Oh, naik sepeda. Oke. Oh, jalan. Jalan kaki. Berarti sih ya? Naik bus. Ini naik apa? Naik Garuda. Nggak naik bus, naik bus. Ini pertanyaan terakhir nih. Semua harus kasih cara gimana menyeimbangkan pekerjaan dengan belajar. Oh. Ayo. Siapa mau mulai duluan? Kalau Rika. Iya, Rika duluan. Apa ya, kalau menurut aku sendiri kan tiap orang punya goalnya beda-beda, punya target belajarnya beda-beda juga. Ada yang puas dengan nilai kayak harus HD, ada yang kayak pas aja tuh udah puas kayak gitu kan. Ya udah, selama kamu udah mencapai target goal kamu dan kamu nggak ngerasa kerja itu ngeganggu belajar kamu, nggak apa-apa, keep on doing. Bisa gimana? Ya. Apa ya, bagi waktu aja sih. Kalau aku pribadi lebih apa ya, banyakin waktu di belajarnya sih, karena kesini kan pertama buat belajar. Iya. Bagi waktu sih. Terus sih gimana? Kalau aku karena kalau belajar masuknya malam, terus kalau kerja kan nggak sampai malam banget kok. Biasanya aku limpahin semua ke malam. Jadi sampai kalau tidur sampai subuh juga gak apa-apa. Oh, nocturnal. Oh, pantas jarang terlihat. Ivan gimana, Pan? Udah graduate kan soalnya? Iya. Kalian tuh kerja sampai kuliah sampai graduate kayak gitu gimana? Hampir sama sih kayak Patricia. Jadi kayak kerja, pokoknya kalau misalnya masih ada waktu di free time di pagi sampai sekitar malaman gitu, kayak jam 9 gitu, ya kerja aja. Tapi setelah itu harus ada waktu buat belajar, paling enggak 1 jam 2 jam per hari. Jadi biasa emang kalau emang niat mau belajar sambil bekerja, ya malamnya belajar sampai subuh biasanya jam Luar 1 biasa. jam 2. Ayo PSD bagaimana?
Oh, PhD. Dari situ sambil buat PhD gitu. Jadi kalau terkait dengan PhD, saya biasanya ke kampus itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kemudian jadwal kerja itu dari jam 6 sampai jam 7. Jadi memang diprioritaskan terlebih dahulu menyelesaikan goals ataupun target selama PhD, misalnya nulis paper selama di kampus, kemudian sisa waktu bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Jadi yang penting tahu prioritas dan bisa atur waktu. Luar biasa. Edi Teguh. Oke, apa yang terakhir? Ya, menurut saya sih pasti pembagian waktu ya. Cuman saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa kalau belajar lama-lama. Iya. Dan kebetulan saya salah satu tipenya. Jadi kalaupun saya banyak waktu luang, bukan berarti semua waktu luangnya dipakai belajar. Oke. Bener. Nah, jadi kalaupun dicekokin terus pakai belajar nggak akan masuk juga tuh ilmu. Mendingan kerja aja dulu. So jadi intinya adalah time management. Saat kita sudah memutuskan sesuatu, misalnya saya mau bekerja, berarti harus tahu resikonya kalau kita harus komitmen dengan goal yang kita punya, kita komitmen dengan tujuan kita kesini tuh apa gitu, karena kita nggak mungkiri ya banyak yang gagal loh karena itu gitu. Jadi video ini sebenarnya bukan untuk encourage kalian untuk bekerja, tidak gitu kan, tapi memberikan option bahwa kita bisa bekerja tapi juga sukses di belajar. So ini videoku terakhir di Australia guys. Maybe Desa will continue again for another topic. Okay, but semoga informasinya berguna buat kalian semua yang mau datang ke Australia. Ingat bahwa kita datang ke sini untuk belajar, dan kalau kita bisa bekerja, jangan lupa maintain semuanya dengan baik. Oke? Thank you. Bye. Thank you. Ya.